Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin Raja dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, buka puasa bersama Ikatan Alumni Fakultas Teknik IKTEK Universitas Hasanuddin Makassar tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar alumni, namun juga menghadirkan tausiah dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, yang menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikatan Alumni Fakultas Teknik atau IKTEK Universitas Hasanuddin menggelar acara buka puasa bersama di Hotel Arya Duta Makassar pada Kamis 13 Maret 2025. Acara ini menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan para alumni dari berbagai angkatan dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor 4 Unhas Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, yang turut memberikan tausiah kepada para alumni. Profesor Adi, sapaan akrab dari WR4 ini, menekankan pentingnya menggali makna Al-Quran dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana nilai-nilai dalam kitab suci tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern. Profesor Adi mengajak para alumni untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momen refleksi dan peningkatan kualitas diri. Menurutnya, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga waktu terbaik untuk mengkaji lebih dalam ajaran Al-Quran. Hanya Al-Quran itu sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali fenomena-fenomena yang kita temui ya di saat ini yang kemudian itu sangat sejalan dengan Al-Quran. Dan sungguh luar biasa bahwa Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, di mana informasi itu masih sangat-sangat terbatas, tapi sudah bisa memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, seperti begitu. Seperti jagalah lingkungan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu pada saat Al-Quran diturunkan, alam kan belum terlalu rusak seperti itu ya. Tapi sekarang kita sudah ada yang namanya global warming ya. Kemudian juga bagaimana keanekaragaman hayati itu sudah banyak yang terganggu. Nah, ini semua pesan-pesan sudah disampaikan oleh Al-Quran dan saya mengajak umat Islam ya untuk terus mengkaji Al-Quran. Sehingga akan menimbulkan rasa kecintaan kepada Al-Quran dan tentu saja rasa bangga sebagai umat muslim. Ketika Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, kondisi lingkungan masih alami dan belum mengalami degradasi seperti sekarang. Tetapi Al-Quran telah memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Profesor Adi pun mengaku jika saat ini dirinya tengah mendalami konsep tafsir ilmi, yaitu pendekatan dalam memahami Al-Quran melalui perspektif ilmu pengetahuan. Ia pun berharap umat muslim terus mengkaji dan memahami Al-Quran dengan cara yang lebih luas, termasuk melalui pendekatan sains dan teknologi. Rahmatia Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, Jasara Harja bekerjasama dengan Bapenda Sulawesi Selatan dan Kepolisian menghadirkan layanan samsat keliling ngabuburit bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dapat membawa pulang sembako gratis. Samsat keliling ngabuburit ini beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 3 hingga 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Program ini diadakan khusus selama bulan Ramadan agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu sebelum berbuka puasa untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Kepala Bagian Operasional Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan, Noviar Andika Panji Wiratama, menjelaskan jika layanan ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat. Mbak, jadi selain samsat keliling yang kita adakan di Unhas hari ini sampai dengan hari besok, nah, kami juga di Jasara Harja bersama dengan tim pimpinan Samsat, yaitu ada Bapenda dan Kepolisian, juga mengadakan namanya Samsat Keliling Ngabuburit. Nah, itu ada di pelataran halaman kantor wilayah Jasara Harja di Jalan Ratu Langi.
Nah, untuk yang Samsat Ngabuburit itu jam operasionalnya mulai pukul 3 sore sampai pukul 5. Nah, silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan Samsat keliling yang ngabuburit tadi, hanya khusus di bulan Ramadan. Karena untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan, makanya kami namakan Samkel Ngabuburit. Nah, jadi juga ada gimmick-gimmick di sana, nanti ketika wajib pajak yang datang membayar pajak, tentunya yang tidak telat juga nanti akan diberikan sembako secara gratis dengan sistem undian. Semoga nanti teman-teman para pembayar pajak juga yang berkesempatan beruntung bisa mendapatkan sembako gratis gitu. Selain memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, layanan ini juga menawarkan hadiah menarik berupa sembako gratis bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu. Noviar Andika berharap dengan adanya layanan ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat, sekaligus berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unas TV. Sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi serta Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran. Dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah Kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Kita simak laporan tim VOA. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentase etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama. Jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita.
Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unas Daily hanya di Nas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.